Assalamualaikum Mom, ketemu lagi sama aku Wahdah Hanafi Wahana Channel. Jadi di video kali ini nih hari esoknya ya, setelah kemarin aku baru ke rumah ini lagi. Aku tuh beli ayam, kebetulan di kota aku Kabupaten Berau Kalimantan Timur nih ayam lagi murah nih Moms. Sekitar harga 23 24, ada juga yang 25 tergantung tempatnya. Dan ini aku dapat 24.000, belinya pagi. Ketika sorenya aku beli lagi itu udah turun 23.000. Dan besokannya itu turun lagi jadi 22.000 per kilonya. Jadi karena murah, ini belinya lumayan banyak. Rencananya nanti juga mau nyetok ya Mom, mumpung murah gitu. Tinggal diungkap aja nanti atau di apain gitu ya, masukin freezer aja, nanti bisa dimasak. Nyetok aja dulu kan ya. Apa kabarnya momi-momi di rumah? Aku harap kalian semua sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya Moms. Gimana nih Moms? Apakah harga ayam di kota kalian juga sama nih kayak di kota aku, per kilonya sekitaran 22 sampai 25 ribu per kilo ya? Ini udah aku bersihin. Tadi juga aku udah kasih tepung maizena karena kebetulan nggak ada jeruk ya Mom, jadi aku ganti pakai tepung maizena aja. Itu pun aku pernah lihat di konten YouTube siapa ya, Edi kalau nggak salah, Edi yang chef abal-abal sedunia itu loh. Aku lupa nama YouTube-nya dia apa, tapi yang jelas aku ingat tuh tagline-nya dia. Chef terabal-abal sedunia dan pernah ikut MasterChef juga. Jadi aku suka nontonin dia, aku tiru beberapa yang yang kemungkinan dalam waktu tertentu akan aku coba. Nah kebetulan hari ini aku cobain kasih tepung maizena aja. Padahal kemarin belanja ya Mom, cuman jeruknya lupa dibeli. Jadi kita gunakan bahan yang ada di rumah aja. Ini dilanjut bagian ayamnya itu aku mau ini. Kalau bilang orang Banjar sih namanya disangging atau disinggang, itu kalau orang Berau ya bilangnya. Jadi kalau sudah gini nanti udah mendidih, udah 3/4 matang. Nanti diangkat, nanti aku masukin box. Kapan-kapan aku mau goreng, kapan-kapan aku mau bakar tuh enak gitu ya. Dia tinggal dikasih bumbu tambahan sedikit, tambah sedap, apalagi kalau dibakar ya Moms. Jadi ayam yang aku udah bersihin tadi itu totalnya 2 kilo 1 ons. Nah dapatnya itu segini 2 tempat yang udah aku potong kecil-kecil bagian dagingnya. Nanti aku mau tepungin buat anak aku. Nah sebagian lagi tuh aku sangging. Jadi lumayan banyak dapatnya ya Moms. Jadi hari ini tuh aku nggak masak sop ya. Jadi mau masak apa hari ini ikutin aja Moms. Sebenarnya sih masaknya juga ala kadarnya gitu aja ya Mom. Semenjak aku punya baby ini aku nyesuaiin banget waktunya itu. Ketika si baby bisa ditinggalin, ya aku tinggalin bentar ngerjain pekerjaan dapur. Tapi kalau dia udah bangun tuh luangkan waktu untuk bermain sama dia gitu. Jadi aku tinggalin dulu pekerjaan yang lain ya Moms. Nah ini tuh sambil nunggu yang di kompor itu matang dan diangkat, nih aku cuciin tempat-tempat yang tadi dipakai. Jadi kita itu kalau di dapur tuh nyambi ya Mom, apa-apa aja dikerjakan disambil aja. Jadi nggak numpuk gitu pekerjaannya. Nah ini juga aku sambil ngelapin. Aku tuh senang sambil kerja tuh sambil ngebersihin juga sekitarnya. Kurang enak gitu kalau dilihat hambur-hamburan gitu ya Moms. Nah ini aku mau nyiapin untuk bikin sambalnya. Jadi ini sebenarnya konten udah dari beberapa hari yang lalu ya Moms. Jadi kadang aku lupa juga setelah ini tuh apa gitu bagiannya. Jadi kalau dubbingnya agak salah-salah mohon dimaklumi ya Moms. Ini aku ngambil apa ya? Oh iya lombok. Ambil lombok. Perlengkapan buat bikin sambal. Kurang maknyes gitu kalau makan tanpa sambal ya Mom.
Nah, ini tuh lombok, tomat, bawang bombay itu yang aku beli kemarin sama sayur-sayuran ya moms yang ketika aku pulang kerja di konten aku sebelumnya. Ini aku mau bikin sambal tomat aja tanpa terasi karena terasi nggak ada, belum ambil di rumah mama. Biasanya emang aku minta sama mama aja ya, karena kalau mama aku tuh moms beli terasi misal sekilo atau setengah kilo itu dibakarin sama mama, dibentuk gitu pipi-pipi bulat, lalu dibagi-bagi ke saudara-saudaranya sama aku juga anaknya. Ini nyempat-nyempatin aja, masak-masak ala-ala gitu di dapur sambil buat video. Jadi aku ngedubbing ini dalam satu hari ini udah beberapa kali ngedubbing, disempatin. Nah ini kali ini part yang ini tuh lagi hujan nah mom, mungkin kedengaran kali ya di belakang suara hujannya, jadi harap dimaklumin. Nah ini sawi yang kata aku kemarin dikasih sama Pak D di sekolah tempat aku ngajar. Jadi rencananya itu hari ini cuman mau ngelalap aja gitu ya. Itu terong juga mau direbus, kacang juga mau direbus, sawinya juga. Sebenarnya kalau kita kerja di dapur, masak-masak dan lain-lain itu sebenarnya yang kita kerjakan atau yang kita masak itu nggak juga sih membutuhkan waktu yang lama, cuman jadi lama gitu di dapur karena kita sambil-sambil ya mom, kita kerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus ya. Nah beda dengan bapak-bapak atau laki-laki. Kalau laki-laki itu biasanya fokus satu pekerjaan aja gitu, kalau disuruh yang lain nggak selesai itu biasanya sih. Kalau kita kan multitasking ya mom, perempuan. Jadi dalam satu waktu kita bisa ngerjakan berbagai hal. Kita juga jaga anak, kita juga mandikan anak, kita juga sambil masak, misalnya nungguin di kompor, kita juga masak nasi, kita juga bisa sambil nyuci dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki biasanya dia kalau nyuci aja atau sambil main handphone dan sebagainya. Biasa perbedaan laki-laki dan perempuan ya moms. Nah itulah mengapa Allah persatukan kita laki-laki dan perempuan. Nah yang perempuan sama perempuan dan yang laki-laki sama laki-laki berarti menyalahi ketentuan Allah, gitu aja ya moms. Jadi sebenarnya kita hidup berumah tangga ini harus saling paham aja, harus saling ngertiin aja sih. Karena kenapa? Seperti yang kita keluhkan pada suami kita, mungkin saja suami kita juga mengeluhkan hal-hal lain tentang kita, cuman mereka nggak ngomong aja. Nggak seperti kita yang lebih mudah berekspresi ya. Jadi kalau laki-laki itu biasanya lebih mendem atau lebih diam, tapi tergantung tipe-tipenya lagi sih, cuman rata-rata seperti itu yang aku kenal. Beda dengan perempuan, wah bisa dia jabarkan apa keinginannya langsung di depan pasangannya. Nah ini kenapa dari masak-masak kita curhatin masalah laki-laki ya. Ya ginilah ya moms, pekerjaan ibu rumah tangga ini kalau aku kan sambil kerja ya, gimana ribetnya itu, yang memang profesinya sebagai ibu rumah tangga full 24 jam dia kerja di rumah, itu Masya Allah pahalanya buat keluarganya, dia mengabdikan hidupnya ya moms, mulai dari subuh hari sampai menjelang tidur, mungkin lebih banyak dihabiskannya di dapur di rumah ya. Kalau aku kerja masih lumayan ya mom, kalau bosan di rumah gitu, sumpek, ketika di tempat kerja ya kita refresh, ketemu teman-teman atau masak-masak di tempat kerja juga menyenangkan. Nanti balik lagi ke rumah, gitu setiap harinya. Ini kebetulan aku lagi WFH, jadi kerja dari rumah, udah selesai ngurusin anak murid via daring, dan aku ngerjain pekerjaan dapur ketika anak aku tidur. Nah mungkin kapan-kapan ya di next video itu aku pengen banget ngedekor dapur aku, terutama toples-toples ya, gunain kain-kain cantik seperti yang dilakuin Mami Kia. Jadi Mami Kia ini salah satu konten kreator yang menjadi sumber inspirasi aku. Hai Mami Kia.
Ini aku goreng tempe ditepungin. Tempenya juga cuman sebelah, sisa semalam. Jadi kali ini makannya yang kering-kering, ngelalap aja. Karena sore hari, di hari yang sama ini, aku mau ke rumah orang tua lagi. Yang seperti aku bilang, sebelum ke rumah orang tua, beli ayam, ternyata ayamnya udah turun harganya. Nah, ini juga terongnya mau aku tepungin. Aku iris tipis-tipis mau aku tepungin. Karena tepungnya juga masih ada, itu sayang ya moms. Mubazir. Jadi ketika aku masak-masak di dapur ini, alhamdulillah ya, anak aku yang pertama itu jagain adeknya. Anak aku yang pertama itu udah alhamdulillah sekali udah bisa bantu-bantu orang tua, terutama jagain adeknya. Bahkan sekarang kalau masak tertentu itu dia bisa sendiri. Seperti bikin milo sendiri, masak mie, masak air untuk mandi adeknya juga sudah bisa. Cuman perlu hati-hati lagi aja. Usianya baru 8 tahun, dia udah kelas 3 SD. Alhamdulillah juga sepertinya lebih dewasa dibanding usianya untuk mengenai pekerjaan dapur ya mom. Padahal dia laki-laki, cuman senang sekali membantu orang tuanya. Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang sih mesti disuruh. Namanya juga kita kan ya, kita juga pernah jadi anak kecil ya moms. Ini udah matang terongnya. Aku ganti airnya karena mau masak, mau ngerebus sawi lagi. Jadi aku pakai air yang lain lagi. Pokoknya kalau sudah ini di dapur, kompor jika matanya 3 pun kita tidak akan sia-siakan ya Mom. Karena ini matanya cuma 2, jadi ya 2 aja yang aku manfaatin. Nih goreng ayam yang tadi udah disangging itu ya Mom. Anak aku senang sekali makan bagian paha dan sayapnya. Jadi kalau dia makan itu sekali makan, satu porsinya isinya sayap dan paha. Biasanya dia makan nasi pakai sayapnya. Setelah nasinya habis dia kipung itu pahanya tanpa nasi ya. Jadi dia senang seperti itu. Nah ini sawinya aku rebusnya secukupnya aja, dikit aja moms. Karena yang makan cuma aku berdua suami nanti. Nah itu kompor 1 menganggur. Nah manfaatin lagi setelah wajannya dicuci. Mau masak sambal kayaknya tuh di wajan itu, goreng bawang dan tomat dan lain-lain. Nah itu ayamnya udah golden yellow, lebih ke arah brown. Nah ya kan, mohon maaf nih moms, aku masih bingung kalau konten masak-masak itu gimana pengambilan angle gambarnya ya mom. Jadi kalau kurang maksimal atau banyak yang mengganggu gitu, kurang pas gitu ya pengambilan gambarnya, mohon maaf aja, masih pemula ya moms. Sering gitu lihat momi-momi di rumah pakai buat konten masak, cuman angle-nya bagus. Nah ini aku masih belajar dulu bagian mana ketika memasak itu yang pengambilan gambarnya itu atau videonya lumayan bagus. Nanti aku coba-cobain moms. Mungkin agak ke atas kali ya sebenarnya tripodnya ditaruh. Di next video aku cobain. Ini karena aku jarang di rumah sih moms, jadi agak susah juga mau bikin konten serupa setiap harinya. Next, nanti kalau aku sudah sering di rumah ini mungkin akan tiap hari bisa insya Allah, asal nggak ke sekolah aja kerja. Karena kalau aku lagi kerja, jadwal kerja di sekolah itu kan berarti bangunnya mesti pagi dan mesti buru-buru juga menyiapkan si kecil dan buat sarapan, jadi nggak sempat buat ngerekam-rekam video. Jadi kalau ngevideo gini walaupun kelihatannya simple aja ya moms, tapi kan kita itu ganti-ganti angle-nya, ngatur-ngatur sebagainya lah, dulu agak ribet lah kalau menurut aku ya. Cuman kalau dijalanin karena hobi, insya Allah sih menyenangkan. Jadi suka aja gitu ngambil-ngambil video gini. Nah itu 2 kali gorengan, yang terakhir itu hati sama ampelanya. Jadi ini video sebenarnya belum benar-benar tuntas, cuman selanjutnya itu aku nggak sempat lagi nge-recordnya.
Nah ini nih selesai masak aku langsung bersihin itu kompor walaupun masih agak panas. Senang aja gitu habis masak langsung, nanti kalau nanti ditunda-tunda gitu nanti lupa numpuk kotorannya. Nah ini nih saatnya menikmati makanan. Aku nggak record ya mom, proses ketika kami makan sama aja kok cara kami makan. Makasih nih mom yang udah nonton sampai akhir. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.